Kalian pernah dengar nggak soal hipotesis dunia yang adil? Jadi, ini tuh cerita tentang seorang pria yang hidupnya, wah, benar-benar dibentuk sama bias psikologis yang satu ini. Ceritanya dimulai dari sebuah keajaiban atau, ya setidaknya kelihatannya begitu. Oke, kita mulai ceritanya, ya. Bayangin ada sebuah tragedi, puing-puing berserakan. Tapi, justru dari situ muncul sesuatu yang dianggap dunia sebagai keajaiban. Coba bayangin pemandangannya deh. Pagi-pagi, orang berangkat kerja kayak biasa. Naik bus, tiba-tiba semuanya jadi kacau balau. Busnya terbalik. Ini kecelakaan yang tragis dan ya benar-benar acak. Sesuatu yang bisa aja menimpa siapapun, kapanpun kan. Tapi, di tengah semua kekacauan dan meruntuhan itu, ada satu hal yang luar biasa. Cuma ada satu orang yang selamat. Lukanya pun cuma luka ringan. Dia ini seorang pekerja kantoran, umurnya 32 tahun, namanya Shun Saeki. Nah, si Saeki ini begitu sadar dia langsung bertanya-tanya, kenapa cuma saya yang selamat? Dia berusaha cari makna di balik kejadian yang kelihatannya acak banget ini. Dan ternyata bukan cuma dia loh yang penasaran. Publik juga jadi terobsesi dengan pertanyaan yang sama. Nah, dari sinilah bias di kepala kita mulai bekerja. Manusia itu kan nggak suka sama hal-hal yang nggak masuk akal ya. Jadi, publik mulai nyusun cerita sendiri, bikin narasi buat ngejelasin kenapa Saeki bisa selamat. Intinya, mereka butuh alasan. Mereka benar-benar berusaha nyari bukti kalau Saeki itu pantas buat selamat. Mulailah dikait-kaitin nasibnya sama karakternya yang katanya baik nih. Ini semua karena kita sebagai manusia punya kebutuhan mendalam supaya dunia ini terasa adil. Dan yang paling penting nih, mereka juga nemuin alasan kenapa si sopir pantas dapat nasib buruk itu. Tiba-tiba, kecelakaan acak ini diubah jadi cerita simpel soal orang baik lawan orang jahat. Gampang banget kan logikanya? Nah, kebutuhan kita buat ngelihat dunia ini sebagai tempat yang adil dan teratur itu ada namanya loh. Namanya hipotesis dunia yang adil. Simpelnya, ini keyakinan kalau orang baik bakal dapat hal baik dan orang jahat bakal kena batunya. Tapi, ada masalah besar sama cerita sempurna ini. Ceritanya itu bohong. Kenyataannya, Saeki itu bahkan harusnya nggak ada di bus itu. Dia kesiangan, ketinggalan kereta. Terus cerita heroik soal nolongin kakek-kakek, itu cuma omong kosong dia pas lagi di bar. Realitanya jauh lebih, acak dan manusiawi. Oke, kita masuk babak kedua. Saeki jadi terkenal, jadi figur publik. Tapi dunia yang dia bangun dengan hati-hati ini, sebentar lagi bakal diuji. Dan dia benar-benar menikmati peran barunya ini. Dia mulai ceramah kemana-mana, nyebarin pesan yang emang pengen banget didengar sama publik. Pokoknya, dia jadi simbol hidup dari keyakinan kalau dunia ini adil. Terus, tiba-tiba ada yang berani nantang narasi yang enak didengar ini. Bukan dari wartawan atau media, tapi dari seorang ibunya salah satu korban kecelakaan itu. Ibu ini ngungkapin kebenaran yang bikin hati miris. Publik kan udah ngecap si sopir sebagai orang jahat yang pantas mati. Tapi kenyataannya, sopir itu lagi demam tinggi, 38 derajat. Tapi dia nggak bisa libur kerja karena butuh uang. Beda banget kan antara cerita simpel yang kita buat sama realita hidup manusia yang jauh lebih rumit. Buat Saeki, keyakinan yang tadinya bikin dia tenang, sekarang malah jadi sumber siksaan batin. Dia jadi mulai ngeliat efek dari pemikiran ini di mana-mana. Dia ngeliat di berita, terus baca komen-komen di internet. Orang-orang cepet banget pakai logika dunia yang adil, yang sama. Nyari-nyari cara buat nyalain korban, terus ngehujat pelakunya. Polanya selalu sama. Semua ini akhirnya bikin Saeki mikir. Dan sampailah dia pada satu pertanyaan yang ngehancurin semua pandangan hidupnya. Pertanyaan yang gak bisa dijawab pakai cerita simpel soal baik dan jahat. Nah, kita masuk babak ketiga. Ironisnya, keyakinan yang dulu bikin Saeki jadi pahlawan, sekarang justru bakal ngehancurin dia. Setahun berlalu dan semuanya ambruk. Ada majalah mingguan yang ngebongkar semua kebohongan Saeki. Cerita indah yang dibangun di sekeliling dia hancur lebur. Dan publik, mereka pakai logika yang persis sama kayak sebelumnya, langsung berbalik nyerang dia. Brutal banget. Logikanya, dia bukan orang baik, berarti sekarang dia pantas dapat hal-hal buruk. Sesimpel itu. Waktu Saeki lagi di titik terendahnya, dia dapat suratnya dari ibu yang sama, yang dulu pernah bicara di ceramahnya. Isi surat itu sebuah pengamatan yang tajam sekaligus menyakitkan. Benar-benar nunjukin betapa mengerikannya ironi dari keyakinan ini. Dan disinilah kesimpulannya.
Setelah kehilangan semuanya, Sayaki akhirnya nemuin sebuah bentuk keadilan yang baru, keadilan yang lebih dalam dan jauh lebih manusiawi. Ini kesadaran yang dia dapat. Di jurnalnya, Saeki nulis sebuah filosofi baru. Filosofi yang nggak lagi bergantung sama takdir atau keadilan alam semesta, tapi bergantung sama tindakan kita sendiri, sama kepedulian kita. Jadi ini bukan lagi soal apa yang pantas kita dapat, tapi soal gimana kita memperlakukan satu sama lain. Jadi, pada akhirnya cerita ini ninggalin kita sebuah pertanyaan, bukan jawaban. Cerita ini maksa kita buat ngelihat lebih jauh dari sekedar butuh cerita yang rapih. Kita diajak nanya ke diri sendiri, gimana kita harus bertindak di dunia yang seringkali acak dan gak adil ini? Apa peran kita sebenarnya?